Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melanjutkan membacakan sebuah novel yang sangat menarik, sangat menghibur, sangat luar biasa sekali. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Serta jika kalian menyukai video ini silahkan di like. Dan jika berkenan di share ke teman-teman lain agar teman-teman lainnya mendapatkan hiburan ini juga. Oke, di part sebelumnya adalah part ke 39 ya. Itu Qin Ok-soo yang sudah menyerahkan bahan baku obat yang akan diracik oleh Yi Chen sudah diterima Yi Chen, dan sekarang Qin Ok-soo berpamitan pulang dan Yi Chen pergi ke pasar untuk membeli sayur yang akan dimasaknya untuk hari ini. Dan dengan pamit, Qin Ok-soo kembali ke rumah dengan hati-hati penuh kegembiraan. Oke, kita lanjutkan di part ke-40. Nah, pada saat ini Qin Geng sedang menunggu dengan tidak sabar di dalam rumah. Dia tidak tahu apakah Yi Chen akan menyetujui permintaan obat yang diajukan putrinya. Meskipun dia bersedia menjadi bawahan Yi Chen, dia juga takut Yi Chen tidak akan memandang penting keluarga rendah seperti keluarganya. Di Jinling, keluarga Qin sedikit lebih kuat dari keluarga Wang Jenggang, tapi masih kalah jauh dari keluarga Song Wanting. Yi Chen juga merupakan target keluarga Song. Dengan adanya keluarga Song sebagai penghalang di depan, bagaimana mungkin keluarga Qin punya kesempatan untuk menampakkan diri? Ketika dia sedang gelisah, Qin Ok-soo pulang. Begitu mobil Qin Ok-soo berhenti di halaman villa, Qin Geng langsung bergegas keluar. Kebetulan Qin Ok-soo sudah selesai memarkirkan mobil dan sedang menuruni mobil. Qin Geng bertanya dengan tergesa-gesa, "Ok-soo, bagaimana kabarnya? Apakah Master Yi setuju?" Qin Ok-soo mengangguk berulang kali dengan air mata berlinang. "Ayah, Master Yi sudah setuju." "Bagus sekali." Qin Geng tertawa terbahak-bahak kegirangan hingga agak lepas kendali. Qin Ok-soo menambahkan, "Ayah, Master Yi bilang bahwa dia akan memberikan 2 butir obat mujarab untuk kita." "Apa?" Qin Geng tercengang. 2 butir? Untuk kita? Master Yi mau kasih 2 butir obat mujarab untuk kita? Kamu tidak salah dengar. Qin Geng merasa sesak napas. Qin Ok-soo mengangguk, berkata dengan sangat serius, "Master Yi memang mau kasih 2 butir obat mujarab untuk kita. Aku tidak salah dengar." "Ya Tuhan." Qin Geng menangis. "Apakah Master Yi bermaksud untuk membantu keluarga Qin?" Qin Ok-soo segera berkata, "Master Yi bilang bahwa kedepannya dia akan membutuhkan bantuan kita dalam persoalan pemasukan bahan baku obat. Dia berharap kita bisa bekerja sama dengannya." Qin Geng berkata dengan semangat, "Bagus sekali, Ok-soo. Bagus sekali. Master Yi mau mempromosikan keluarga Qin dengan adanya dukungan dari sosok agung seperti Master Yi. Keluarga Qin bakal bangkit dan berjaya." Setelah itu dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah Master Yi mengekspresikan sesuatu yang spesial setelah melihat kamu?" Rona merah menjalar dari wajah Qin Ok-soo sampai ke pangkal leher. Dia tergagap-gagap. Master Yi bilang, dia bilang, "Aduh, apa yang dia katakan, Master Yi?" Qin Ok-soo menunduk berkata dengan malu. "Master Yi bilang dia harus memberi muka pada wanita cantik seperti aku. Jadi dia tidak bisa menolak permintaanku." Hahaha. Qin Geng tertawa terbahak-bahak bersukaria. Ada harapan. Ada harapan. Tampaknya Master Yi akan menjadi menantu suatu hari nanti. Qin Ok-soo berkata dengan malu-malu, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Qin Geng berkata dengan tenang, "Sangat memungkinkan, Ok-soo, kamu harus bekerja keras." Usai itu, Qin Geng berkata dengan bersemangat, "Master Yi memiliki kemampuan luar biasa. Gaya perilakunya berbeda dari orang biasa. Dia pasti tidak peduli dengan pandangan duniawi dan pengendalian moral. Jika tidak,
berdasarkan kemampuannya itu, kenapa dia bersedia merendahkan diri untuk menjadi menantu yang mengandalkan keluarga Xiao? Putriku, kamu harus terus bekerja keras, berusaha agar nasi bisa menjadi bubur. Alangkah baiknya kalau kamu bisa melahirkan seorang putra untuk Master Yi. Dengan demikian, keluarga Qin benar-benar akan terbang tinggi. Qin Oksu sangat malu hingga ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Dia menutup wajah dan berkata, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tidak sopan." Usai itu, dia menghentakkan kaki, lari dari kamar. Perihal Yi Chen ingin meracik obat mujarab telah menyebar di antara beberapa keluarga kelas di atas Jinling. Wang Jenggang, kepala keluarga Wang, Bao Pugui, pemilik klub Zhenbao, dan Hong Wu, pemilik mansion Tiangxiang, semuanya telah mengetahui kabar ini. Meskipun mereka sama-sama ingin meminta obat dari Yi Chen, tetapi Wang Jenggang adalah satu-satunya yang berani mengajukan permintaan tersebut. Wang Jenggang amat percaya diri. Bagaimanapun, dia telah mengungkapkan ketulusan kepada Yi Chen. Dia bahkan memberikan pila Thompson kelas atas senilai lebih dari 100 juta yuan kepada Yi Chen. Dia pergi ke rumah Yi Chen pada sore hari. Dengan memanfaatkan kesempatan Yi Chen sedang sendirian di rumah, dia berlutut untuk memohon obat mujarab kepada Yi Chen. Yi Chen tidak menolak Wang Jenggang. Bagaimanapun, Wang Jenggang adalah orang yang layak dimanfaatkan, meskipun putra dan keponakannya agak bodoh dan jahat. Tapi mereka telah diberi pelajaran. Selain itu, Wang Jenggang juga melayaninya dengan jujur dan tulus, jadi dia tidak perlu pelit dalam perihal obat. Ketika Wang Jenggang mendapat jawaban yang diharapkan, dia bersujud 3 kali kepada Yi Chen dengan senang hati. Semakin kaya, orang semakin takut akan kematian. Bagi mereka, obat mujarab seperti obat yang bisa menghidupkan kembali seseorang. Siapapun ingin mendapatkan sebutir obat tersebut untuk antisipasi kecelakaan. Karena menyetujui Wang Jenggang dan meluangkan dia, Yi Chen mengeluarkan beberapa bahan baku obat, meracik setumpuk obat. Dia hanya menggunakan 1/10 bahan baku obat untuk meracik 30 butir. Obat kali ini menggunakan bahan baku yang lengkap dan berkualitas jauh lebih baik dari yang kemarin, sehingga khasiatnya 10 kali lipat lebih tinggi. Jika obat sebelumnya dapat mengobati hampir segala macam luka dalam segala sedang, maka obat kali ini dapat menyembuhkan hampir semua luka dalam yang fatal. Bahkan luka lama si Tiangqi yang telah membandel selama bertahun-tahun itu juga dapat disembuhkan dengan hanya menelan setengah butir. Jika seseorang dikejar dan dibunuh oleh seorang master hingga tersisa napas terakhir, menelan obat ini juga dapat mempertahankan hidupnya. Selesai meracik obat, Yi Chen menyiapkan 20 butir untuk diri sendiri, mengeluarkan 10 butir untuk dibagi. Dia menelpon untuk memberitahu Song Wanting, si Tiangqi, Qin Geng, dan Wang Jenggang bahwa dia telah selesai meracik obat mujarab. Malam ini dia akan mengadakan perjamuan di mansion Tianxing milik Hong Wu dan membagikan obat mujarab kepada mereka. Ketika mendengar kabar ini, mereka sangat gembira. Tak sangka Master Yi benar-benar naga sejati. Bisa-bisanya dia sudah selesai meracik obat dalam waktu singkat ini. Ini hampir sama secepatnya dengan membuat pangsit. Malam itu, semua orang telah awal di mansion Tianxing menunggu kedatangan Yi Chen. Yi Chen menyiapkan makanan untuk Xiao Churan, ayah mertua, dan ibu mertua. Kemudian memberitahu mereka bahwa teman lama dari panti asuhan pulang, jadi dia mau berkumpul dengan teman. Setelah itu dia pun keluar dari rumah. Tiba di depan gerbang mansion Tiangxi, Wang Jenggang, Qin Geng, dan putrinya Song Wanting, Dr. Jenius, si Tiangqi, dan cucunya Chen Xiao Jiao, serta Hong Wu dan lainnya menyambutnya secara pribadi di depan gerbang.
Hari ini Mention Tianxiang tidak menerima tamu lain demi melayani Yi Chen seorang diri. Saat melihat Yi Chen, ekspresi semua orang tampak serius. Mereka mengepal tangan di depan dada dan berkata dengan hormat, "Selamat datang, Master Yi." Yi Chen memandangi kerumunan tersenyum tipis. "Kalian datang sangat awal. Kapan kalian tiba?" Song Wanting tersenyum tipis. "Master Yi, Anda sangat jarang mengadakan perjamuan. Kami tentu harus datang lebih awal untuk menunjukkan rasa hormat kami." Untuk menghadiri perjamuan malam hari ini, Song Wanting sengaja berdandan lebih spesial dari hari biasanya. Dia mengenakan gaun malam hitam dan yang elegan dan anggun. Kain tule menguraikan lekukan tubuhnya yang sempurna dan ramping. Penampilannya tidak tampak genit, melainkan terlihat amat mempesona, ditambah dengan fitur wajah sempurnanya sehingga temperamennya terlihat lebih tajam dan jelas. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lebih lama. Hari ini Song Wanting benar-benar sangat mempesona. Jika membandingkan Song Wanting Xiao Churan, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal penampilan dan postur tubuh. Namun temperamen Xiao Churan kalah jauh dari Song Wanting. Bagaimanapun, Song Wanting adalah putri dari keluarga Song. Temperamennya tentu berbeda dari di luar jangkauan wanita biasa. Qin Oksu berjalan ke depan Yi Chen dan dengan wajah tersipu memberi hormat. Tidak seperti Song Wanting, wanita cantik yang dewasa dan intelektual, sifat heroik Qin Oksu yang menyatu dengan penampilan wanita kecil juga terkesan istimewa. Qin Oksu mengenakan riasan tipis ditambah dengan kebiasaan melatih diri sehingga temperamen aslinya yang seperti teratai salju di atas gunung es terlihat lebih keras. Namun setelah dia jatuh cinta pada Yi Chen, dia menjadi seperti bunga yang mekar di bawah sinar matahari musim semi, menjadi lebih lembut. Dia melihat ke arah Yi Chen, kedua pipi merona merah, menambahkan sentuhan kepeminiman. Cahaya aneh melintas mata Song Wanting. Tanpa sadar, naluri wanita membuatnya mewaspadai Qin Oksu. Dia berpikir dalam hati, jangan-jangan Qin Oksu dari keluarga Qin juga menyukai Master Yi. Harus diketahui bahwa kakek telah memeluk harapan pada dirinya untuk mencari segala cara agar bisa menjadikan Master Yi sebagai menantu keluarga Song. Dia juga amat tergoda dengan hal ini. Mungkinkah Qin Oksu dari keluarga Qin memiliki pemikiran yang sama dengannya? Yi Chen tidak tahu pemikiran Song Wanting dan Oksu. Dia hanya tersenyum pada semua orang dan berkata, "Ingat bahwa kedepannya kalian tidak perlu bersikap begitu hormat saat berinteraksi denganku. Aku tidak memandang penting hal-hal ini. Kalian cukup memperlakukan aku sebagaimana mestinya." Mendengar ini, mereka segera melambaikan tangan. Qin Geng berkata dengan hormat, "Status apa yang dimiliki Master Yi? Kami mesti melayani Anda dengan hormat, tidak boleh melanggar aturan." Wang Jinggang mengiyakan. "Master Yi adalah kehormatan tertinggi dari Nanguang dan berbudi pada kami. Jangankan tunggu sebentar, bahkan tunggu seharian pun kami tidak akan mengeluh." Si Tiangqi tidak tahan untuk menambahkan, "Master Yi memiliki keahlian tidak tertandingi dalam bidang medis. Siapapun di antara orang-orang Xiang Lin akan mengagumi Master Yi begitu mengetahui keterampilan luar biasa yang dimiliki Master Yi." Melihat ini, Yi Chen mengangguk dengan tak berdaya berkata, "Baiklah, jangan berdiri di depan pintu. Ayo masuk dulu." Song Wanting tersenyum lembut, "Master Yi, silakan." Yi Chen tidak menolak, berjalan di barisan terdepan. Orang-orang besar lainnya mengikuti Yi Chen di belakang, menjaga jarak sejauh setengah meter, tidak berani bertingkah sembrono. Mereka memasuki ruangan VIP di Mansion Tianxiang. Hidangan di ruangan yang elegan telah disajikan, meja penuh dengan makanan mewah. Yi Chen memang tidak
mengundang banyak orang, tetapi mereka semua adalah tokoh-tokoh penting di kota Jinling. Orang luar bakal kaget begitu melihat pemandangan ini. Sebagai pemilik mansion Tiangxian, Hongwu berkata dengan nada penuh hormat, "Tuan Yi, saya mendengar bahwa Anda ingin menjamu tamu di mansion Tiangxian." Hongwu secara khusus menyiapkan hidangan-hidangan ini. Hidangannya jauh lebih mewah dari hidangan yang biasa disajikan di ruangan VVIP. Anggurnya juga merupakan anggur Moutai berusia abad yang dikirimkan dari Guizhou dengan pesawat sepanjang malam tadi. Saya harap Anda akan menyukainya. Meskipun Hongwu telah mengetahui kemampuan Yi Chen sejak lama, tapi para orang besar yang datang hari ini benar-benar mengejutkannya. Song Wanting, nona tertua dari keluarga Song, Qin Geng dan putrinya, Wang Jenggang, kepala keluarga Wang, dan dokter jenius Xing Tiangqi serta cucunya. Semuanya adalah tokoh penting di Jinling, tapi malah bersikap seperti domba kecil yang patuh di hadapan Yi Chen. Oleh karena itu, orang seperti Hongwu yang bergaul di tengah masyarakat tentu akan merasa rendah diri. Begitu banyak orang yang hebat yang berkumpul bersama di sini. Tuan Hongwu sama sekali tidak berani berbicara keras. Meski merupakan tempat kekuasaannya, setelah dia masuk ke ruangan juga hanya bisa seperti seekor anjing pak, menggoyangkan ekornya di hadapan Yi Chen, meminta belas kasihan terhadap Yi Chen bisa meliriknya lebih banyak. Yi Chen melihat Tuan Hongwu begitu perhatian, kemudian sedikit tersenyum kepadanya, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Hongwu, kamu cukup perhatian." Setelah Tuan Hongwu mendengar perkataan Yi Chen, kemudian berkata dengan sangat antusias, "Bisa membantu Tuan Yi melakukan sesuatu merupakan kebanggaan bagi Hongwu. Tuan Yi, silakan Anda duduk." Yi Chen sedikit mengangguk lalu duduk di atas posisi utama. Baru kemudian Tuan Hongwu berkata dengan penuh rasa hormat, "Tuan Yi punya perintah apa? Langsung perintahkan saja pada Hongwu. Hongwu ada di depan pintu." Selesai berbicara, dia kemudian keluar dari ruangan dengan hati-hati seperti seorang pelayan menjaga di luar pintu ruangan VIP Diamond. Hongwu juga termasuk sebagai raja dunia bawah tanah di kota Jinling. Namun saat ini dia hanya merupakan seorang berandalan yang tidak pantas ada di sini. Tokoh-tokoh besar yang sedang makan dengan Yi Chen ini satu persatu lebih hebat dari dirinya. Dengan statusnya, dia masih tidak punya kualifikasi untuk duduk bersama. Bisa berbicara dengan Yi Chen saja sudah merupakan keberuntungan selama hidupnya. Yi Chen baru saja duduk di kursi utama. Song Wanting kemudian mengikutinya langsung duduk di sebelah kanan Yi Chen. Keduanya duduk dengan dekat, hanya dipisahkan oleh jarak setengah badan. Yi Chen bahkan bisa mencium aroma wangi tipis yang ada di tubuh Song Wanting. Berdasarkan aturan di meja makan, orang yang paling penting duduk di kursi utama, orang yang satu level di bawahnya duduk di dua sisi tamu penting. Di dalam sini keluarga Song memiliki kemampuan yang paling hebat. Sebagai perwakilan dari keluarga Song, Song Wanting otomatis harus duduk bersama dengan Yi Chen. Jadi saat ini siapa yang bisa duduk di sini di sisi lain dari Yi Chen akan menjadi orang yang akan diminati dan diperebutkan oleh orang lain. Saat ini Qin Geng mendorong Qin Aksu kemudian berkata pada Yi Chen dengan tersenyum, "Master Yi, Anda ini orang punya kemampuan hebat. Putriku Qin Aksu sudah lama kagum pada Anda. Selama ini menjadikan Anda sebagai idola di dalam hatinya. Bagaimana jika membiarkan juga duduk di samping Anda, menuangkan teh dan arak untuk Anda? Bagaimana menurut Anda?" Begitu perkataan ini terlontar, alis Song Wanting yang cantik langsung terangkat. Tatapan yang dilayangkan pada Qin Geng penuh dengan makna. Sementara Wang Jenggang melontarkan makian di dalam hati. "Dasar anjing tua ini, Qin. Tidak disangka ingin memanfaatkan putrinya sendiri untuk mempererat hubungan dengan Master Yi. Sialan, sungguh tidak tahu malu." Alasan Wang Jenggang merasa begitu geram di dalam hati adalah karena dia sendiri tidak memiliki anak perempuan.
Dia berpikir di dalam hati, jika aku Wang Jenggang punya seorang anak perempuan, kamu Qin Geng tidak akan punya kesempatan untuk bertindak sesukanya. Sekarang ini wajah Qin Oksu juga tampak memerah merona, rasa malu dalam hatinya sulit untuk dibendung. Meski dirinya juga menyukai Master Yi, ayahnya juga sudah berpesan sejak awal agar dirinya memanfaatkan kesempatan dengan baik, tapi di hadapan sekelompok orang seperti ini juga membuatnya merasa sangat malu. Namun meski hatinya merasa sangat malu, tapi Qin Oksu juga bukan orang yang ragu-ragu. Dia kemudian bergegas membuka mulut dan berkata, "Master Yi, mohon berikan satu kesempatan bagi Oksu untuk melayani Anda." Setelah mendengar perkataan itu, Yi Chen kemudian tertegun lalu berkata dengan datar, "Jika kamu punya maksud seperti itu, duduk saja di sampingku." Seketika itu juga Qin Oksu merasa kegirangan, dia bergegas membungkuk dan berterima kasih, baru kemudian duduk di samping Yi Chen. Tampak rasa iri dalam mata Si Tiangqi. Sebenarnya dia juga berniat menyuruh cucu luar perempuannya untuk duduk di samping Master Yi. Hanya saja saat itu dia belum siap untuk merendah, lalu kemudian sudah didahului oleh Qin Oksu. Tindakannya lebih cepat satu langkah. Jika membiarkan Chen Xiao Zhao menjadi wanita dari Master Yi, Si Tiangqi tidak berani membayangkan itu. Jika Chen Xianzhou bisa menarik perhatian Master Yi, kemudian dijadikan pelayan perempuan, itu juga menjadi keberuntungan selama 7 turunan. Oke, di part ke-40 sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di part berikutnya. Oke, di part berikutnya, part ke-41, kita lanjutkan di video berikutnya.